Semua bisa mendengarkan program ramalan terbaik hanya di LAR TV. Cinta istimewa masa kini. We're now entering the Richocoland. Here for the party. 다시는 리초코. Richoco, yeah, yeah. Richoco. Richoco. The body's signature flavor. Favorit Espa. Richoco, yeah, yeah. Richoco. Richoco. Get my Richoco for you. We're Espa from Team Richoco. Richoco. Air menjadi kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas air yang kita gunakan tentunya akan berpengaruh bagi kesehatan dan kenyamanan hidup kita. Air ledeng atau air pump menjadi salah satu sumber air yang sering digunakan masyarakat. Air ledeng atau air pump disediakan melalui jaringan pipa terpusat sebelum didistribusikan ke rumah-rumah warga. Air ini telah melalui proses kontrol kualitas yang panjang sehingga dipastikan layak konsumsi. Walaupun melalui proses quality control yang panjang, tidak menutup kemungkinan air ledeng ini tercemar. Beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya kebocoran pada pipa distribusi hingga banyaknya jaringan pipa yang tidak dirawat dengan baik sehingga dapat mengkontaminasi air. Air yang terkontaminasi dan dikonsumsi manusia dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit. Jadi kalau misalnya air ledeng atau air pump yang sudah terkontaminasi bisa saja misalnya terkontaminasi dengan mikroorganisme ya. Yang paling banyak misalnya salah satu contohnya itu adalah E. coli ya, yang paling banyak kasusnya. Kemudian misalnya juga terkontaminasi dengan logam berat ya. Atau mungkin dengan zat-zat kimia yang lain. Kesehatannya ya kita bisa bayangkan kalau misalnya dia terkontaminasi dengan mikroorganisme kan berarti kan ini ada mikroorganisme yang sifatnya sebagai patogen yang kemudian dia akan menginfeksi. Nah itu tergantung apakah misalnya dia memberikan gangguan pada saluran pencernaan gitu kan ya, tergantung pada organ mana yang sebetulnya menjadi targetnya. Secara umum air ledeng ini mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika untuk dikonsumsi ternyata masyarakat punya berbagai pandangan. Air ledeng biasanya kami gunakan untuk cuci piring, untuk bersih-bersih lah ya, mandi atau untuk bersih-bersih yang lain dari rumah tangga. Tapi kalau untuk air minum kita harus rebus dulu sampai mendidih, baru kita bisa gunakan untuk minum, baru juga kita gunakan untuk masak. Yang penting air itu harus higienis ya, harus matang dulu baru kita bisa gunakan. Kalau saya minum air ledeng ya pernah ya, untuk kesehatan saya tidak ada efeknya sama sekali. Mungkin karena ya ketebalan tubuh juga kayak saya minum itu ya niating sun lah. Nah, dari kacamata kesehatan, air ledeng akan lebih aman dikonsumsi jika telah dimasak hingga matang. Karena bakteri yang terdapat pada air sebagian besar akan mati jika melalui proses perebusan. Namun hal ini tidak berlaku untuk air ledeng yang tercemar logam berat. Zat kimia itu tidak akan hilang sekalipun melalui proses masak. Masak air. Nah, kali ini saya menggunakan air ledeng untuk dimasak dan tentunya akan dikonsumsi. Tapi sebelumnya, ini saya pastikan bahwa air ini bersih, tidak keruh, kemudian juga tidak menimbulkan bau. Nah, tapi saya lebih yakin lagi kalau air ini dikonsumsi jika dimasak hingga titik didih. Masak air sampai matang. Beberapa tips aman menggunakan air ledeng. Pertama, pastikan air berwarna jernih dan tidak keruh. Kedua, pastikan air tidak mengeluarkan bau. Biasanya, air yang terkontaminasi zat kimia akan mengeluarkan bau logam menyengat. Ketiga, jangan konsumsi air ledeng yang memiliki rasa tertentu sekalipun sudah dimasak.
Dia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur. Keamanan air ledeng adalah isu yang penting dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dengan edukasi, peningkatan infrastruktur, dan penelitian yang berkelanjutan diharapkan masyarakat dapat mengakses air minum yang aman dan juga sehat. Halo, apa kabar? Saya Freddy Cahya. Selamat datang di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, hobi, dan tentunya teknologi. Selain informasi tadi, Tech News juga punya beberapa informasi menarik di antaranya. Warga Surabaya dan Sidoarjo memiliki moda transportasi baru, namanya Bus Listrik Trans Semanggi Surabaya. Ada 15 unit bus yang beroperasi, semuanya produksi anak bangsa, yakni PT Inka Madiun Jawa Timur. Sebuah tim yang dikenal sebagai Dutch Drone Gods mengembangkan drone yang dibuat khusus untuk digunakan pada Formula One 2024. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News sekarang. Kita awal informasi dari warga Surabaya dan Sidoarjo yang memiliki moda transportasi baru. Namanya Bus Listrik Trans Semanggi Surabaya. Mulai beroperasi pada Senin lalu, bus ini melayani penumpang mulai Terminal Purabaya di Sidoarjo hingga Kenjeran Park Surabaya pulang pergi. Ada 15 unit bus yang beroperasi, semuanya produksi anak bangsa, yakni PT Inka Madiun Jawa Timur.